Yang mengatakan 60, padahal bukan 60, lebih daripada 60. Habib Abdullah bin Sa'id baca 30, bukan 30, lebih daripada 30. Sahabat setiap dalam sholat sunnah, satu rakaatnya itu 15 juz. Ya, satu rakaat 15 juz. Tambah satu rakaat 15 juz, berarti sudah hatam 30. 30 itu para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para sahabat, Bilal bin Rabah, semua pembaca Al-Quran dan apalagi penghafal Quran, mereka semua menghatamkan Al-Quran setiap hari, setiap dalam salat sunnahnya. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Ja'alna Allah wa iyyakum minat talin al-kitab al-aziz al-haqqa tilawatih al-mu'minina bihi al-hafidhin lahul muhafidhin bihi al-muqimin lahul qa'imin bihi anna tilawatil Qur'an azimi afdalul ibadat wa afdalul qurabat wassalatu wassalam al-mahbubil ahfad insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Nasihat Diniyah Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan tentang keutamaan orang yang telah membaca Quran atau mengamalkan isi Al-Quran atau mendapat fadilah isi Al-Quran. Banyak orang baca Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Itulah orang yang tidak ada manfaat. Itulah orang yang tidak mendapatkan cahaya Al-Quran. Kalau kita hanya sekedar baca Quran tapi tidak diamalkan isi Al-Quran, berarti apa manfaatnya kita hidup ini? Sedangkan Allah berkata dalam ayatnya, jangan engkau berbohong, jangan engkau melakukan dekat zina, jangan engkau berkata dusta, jangan engkau berkata memandang yang diharamkan oleh Allah, tapi masih melakukannya, masih berbuat perilaku tersebut, masih bermaksiat di hadapan Allah, sedangkan Al-Quran sudah melarang. Berarti ilmu yang tidak mau manfaat. Padahal dia tiap hari baca Quran, istiqomah dalam bacaan Al-Qurannya, pahala dia baca Quran. Setiap dia baca satu huruf, pahala diberikan oleh Allah. Tetapi keistimewaannya tidak dia dapatkan, hanya pahala saja. Tapi keistimewaannya, cahaya di dalam Al-Quran tersebut, dia tidak mendapatkan keutamaannya karena tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ulama terdahulu, kenapa mereka semua ilmunya manfaat? Kenapa ucapan doanya diterima oleh Allah? Karena apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran diamalkan, sehingga doanya dikabulkan, ilmunya manfaat. Imam Syafi'i demikian, ilmunya hebat. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, lalu mereka mendirikan sholatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka berinfak kepada orang-orang yang tidak mampu, yang telah diberikan rezeki kepadanya, sirran, secara sir yang tidak diketahui oleh orang, wa alaniyah, dan secara nyata. Wa yarjullah tijaratan lan tabur, mereka akan diberikan sesuatu tanpa ada batas. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum, dan mereka ditambahkan rahmat, keutamaan, rezeki yang tiada batas, wazidahum, ditambah oleh Allah. Apa itu? Min fadlihi, dari keutamaan tadi. Ya, keutamaan apa? Orang mengamalkan isi Al-Quran. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan memberikan sesuatu yang diberikan nikmat oleh Allah.
Afdalul ibadah, apa yang diutamakan? Paling utamanya ibadah. Baca Al-Quran. Baca Quran itu kalau kita khusyuk, terus pakai la yamassu illal mutahharun, tidak dibaca Quran itu kecuali dengan suci, dengan berwudu. Ya, ada orang baca Quran tidak pakai wudu. Boleh saja, tapi tidak boleh pegang Al-Quran. Baca Quran saja, tapi tidak boleh pegang Al-Quran. Contohnya saya tidak pakai wudu. Saya baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Boleh saya baca. Mau baca ayat panjang boleh, tanpa berwudu, tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh pegang Al-Quran. Ya, kalau lagi haid bagaimana? Apalagi haid, haram hukumnya, tidak boleh. Kecuali baca ratib, ya, baca zikir, baca selawat, dibolehkan bagi perempuan lagi haid. Kemudian Nabi katakan, wa qala salatu wassalam man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang baca satu huruf, ya, dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, kataballahu hasanat, Allah berikan pahala 10 kebaikan. Satu huruf, ya. Terus apalagi dikatakan wa adna asyra amsaliyah, dan pahala itu berlipat-lipat ganda. Lihat mana alam harfullahi, dia dikatakan satu baris, tapi satu huruf, ya. Bal alful hurfun, wal lam harfun, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, man syakru syikru wa tilawati kitabi al-mas'alati a'tiya afdalu man ada sa'irin. Barang siapa yang telah sibuk dengan membaca Al-Quran, maka Allah berikan sesuatu, a'tihi afdal man a'ti, diberikan lebih utama kepadanya bagi orang sibuk baca Al-Quran. Berarti istimewa, ya. Imam Syafi'i kalau baca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sebanyak berapa kali? 60 kali. Itu bahkan lebih daripada itu. Summa sejarah, ya. Summa sejarah mengatakan 60, padahal bukan 60, lebih daripada 60. Al-Habib Abdullah bin Sa'id baca 30, bukan 30, lebih daripada 30. Sahabat setiap dalam sholat sunnah, satu rakaatnya itu 15 juz, ya. Satu rakaat 15 juz, tambah satu rakaat 15 juz, berarti sudah hatam 30. Ya, terus itu para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para sahabat, Bilal bin Rabah, semua membaca Al-Quran, dan apalagi penghafal Quran, mereka semua menghatamkan Al-Quran setiap hari, setiap dalam salat sunnahnya. Apalagi para tabi'in, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah, dan di bawahnya lagi, semua mereka adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghormati Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran, sehingga dapat cahaya Al-Quran dan syafaat Al-Quran. Coba lihat kalau ketika dia masuk dalam kuburnya, kenapa mereka tidak disiksa oleh Allah? Kenapa jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, tidak disentuh oleh api? Karena apa? Menjaga Al-Quran. Sudah khatam Al-Quran, walaupun dia tidak hafal Al-Quran, tapi menghatamkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana Ustaz Habib, kalau saya tidak hafal Quran, tidak bagus tajwidnya, tidak bagus ini, tapi tiap hari sudah baca Quran, kata-kata senang, kata-kata suka baca Quran, maka itu dikategorikan orang insya Allah dijaga oleh Allah dalam kuburnya, diluaskan kuburnya mereka. Bahkan nanti di akhirat, ketika mereka berkumpul di padang mahsyar, seluruh daripada orang-orang kena matahari, dia terlindung daripada Al-Quran itu sendiri. Sejengkal matahari, ya, sejengkal matahari itu panas luar biasa. Sedangkan di Makassar saja jauhnya matahari luar biasa panasnya, apalagi sejengkal. Tidak kelihatan ini acok, tidak kelihatan ini celimbet, tidak kelihatan ini saya, tidak kelihatan ini semua yang ada di sini, harus. Kalau sejengkal, tapi karena sering baca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maka terlindungi, diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri, bahkan satu huruf melindungi dirinya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa fadlu kalam Allah Ta'ala sa'il kalam kafalillahi sa'ilin ala halqih
Qala sallallahu alaihi wasallam iqra Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Makanya banyak-banyak baca Quran. Ya, habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, habis isya, maghrib, subuh baca Quran. Apalagi waktu subuh enak banget di tengah malam baca Quran. Hatamkan 1 juz saja. Minimal satu juz, sudah enak hati, madamkan hati, menyejukkan hati. Itu orang kalau baca Quran sama dengan bermunajat kepada Allah, berbincang-bincang kepada Allah. Kadang-kadang kalau sudah menezak, sudah nikmat kita baca Quran itu kadang-kadang menetes air mata. Ya Allah, begitu banyaknya dosa-dosa yang kulakukan di bumi ini. Ketika dia baca Quran itu dosa itu diingat semua, terhapus di hadapan Allah. Bahkan Allah bukakan ilmu laduni, kita dipahamkan. Biasa itu orang kalau tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu pasti dipahamkan sedikit. Dia tahu. Kalau paham dibuka, masya Allah. Apalagi dibaca artinya, subhanallah. Pasti meresapi, pasti menghayati. Ketika kita baca Quran, pasti mendapatkan itu sesuatu fadilah terbesar. Naungan 1 bulan kita baca Quran tidak berhenti, tidak terputus, pasti dapatkan fadilah. Pasti berjumpa sesuatu yang indah. Apa yang indah itu? Cahaya Al-Quran pastinya. Apa yang indah itu? Bukaan hati yang baik, menjadi orang yang saleh, bertambah ketakwaannya, bertambah himmahnya dalam belajar Al-Quran, bertambah cintanya kepada Al-Quran, bertambah ilmu belajarnya kepada Allah SWT. Karena apa? Hatinya disinari dengan Al-Quran, cahaya Al-Quran ada sifat baginda Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Iqra Qur'ana ya yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Qala Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali pernah berkata dalam sabdanya, "Man qara Qur'ana wa huwa qa'imun fi salati." Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan berdiri fi salat, dalam keadaan salat, kana lahu bi kulli harfiyah 100 pahala. Bayangkan 100 pahala. Wa man qara wa huwa qa'id, barang siapa yang baca Quran dalam keadaan duduk fi salati, kana lahu bi kulli harf khamsina hasanah, 50 pahala diberikan oleh Allah. Subhanallah. Wa man qara'a kharijus shalah, barang siapa yang baca Al-Quran di luar salat, ala tahara, dalam keadaan suci, kana lahu bi kulli huruf 25 hasanah, 25 pahala diberikan oleh Allah. Wa man qara'a wa huwa ala ghairi tahara, tapi dia baca Quran tanpa berwudu, tanpa tahara, maka Allah tetap berikan pahala baginya 10 pahala. Subhanallah. Itu 1 huruf. Bagaimana kalau ribuan huruf dia baca Al-Quran tanpa berwudu, tetap diberikan pahala oleh Allah. Makanya apalagi tahu artinya Al-Quran, tambah sempurna. Apalagi mengamalkan isi Al-Quran, tambah sempurna, diberikan lipat ganda, bahwa dia mendapatkan karamat Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fadilah orang yang baca Al-Quran. Wa'lamu anna tilawatil adab dhahira wa batinah. Tapi baca Quran punya adab, punya akhlak. Ya, pakai baca Quran pakai baju kos, akhlak enggak? Enggak ada. Pakai topi songkok putih, pakai baju koko, pakai sarung, pakai siwak, pakai parfum, habis itu baca Quran, itu pahala besar. Ya, yang penting jangan pakai kaos, itu punya adab, ada adabnya. Adab bicara kepada Allah dan adab bicara kepada orang tua beda, pada manusia beda. Berbicara bagaimana kita berbicara, pasti kalau kita ketemu Pak Camat, Pak RW, Pak RT, pasti beda kita bicara baik-baik, terus jangan sampai tersinggung. Beda gitu, apalagi bicara sama Allah yang masuk-masuk, yang menciptakan kita, yang berikan kita rezeki, yang berikan kita nafas, yang berikan kita segala-galanya. Maka hati-hati, beradablah, santunlah, bersifat akhlaklah, memiliki sifat santun di hadapan Allah, maka Allah akan cintai dia. Amin ya rabbal. Wala yakuna afdal minat talina haqiqa alladziina tazakku tilawati wa yakunu minallahi bimakana hatta ta'adda bitarakil adab. Bagi orang-orang yang memiliki tempat hatta ta'adda bitilkatil adab, ketika dia duduk dengan cara menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat tidak ada masalah, tapi afdalnya menghadap kiblat. Ya. Wa kullu min tasrif fiha la tahiqu bil tilawati. Tapi kalau dia pendekkan bacanya, walaupun dia panjangkan bacanya, pahalanya beda dengan pendek dan panjang. Kalau pendek ya sekilas dapat pahala sekian, panjangnya dapat pahala, apalagi dengan tajwidnya, apalagi dengan matnya, apalagi dengan suara indahnya. Subhanallah. Makanya sering-sering dengarkan baca Quran, ya, atau dengar apa di TikTok atau di YouTube, dengar orang baca Quran, sama pahalanya. Alhamdulillah.
Itu bedanya. Di zamannya Habib Abdurrahman itu ketika naik onta, nah ini cerita Habib Abdurrahman Assigab, bapaknya seluruh Assigab ya, abahnya Syekh bin Salim, pokoknya Assigab di atas. Itu ketika Habib Abdurrahman Assigab naik onta sambil baca Quran, Al-Qurannya dia simpan di depan apa namanya onta ini, mulutnya ya, yang sini simpan ini sambil dia tutup matanya, dia baca Quran. Ketika dia baca Quran, tiba-tiba ketiduran. Dalam tidurnya itu dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam tidurnya dia berjumpa dengan Nabi. Nabi berkata, ya Sibti, wahai cucuku, apakah engkau tidak merasakan nikmatnya ketika engkau baca Quran? Saking indahnya ya Rasulullah, aku berjumpa denganmu. Saking enaknya ya Rasulullah, saking betul-betul nikmatnya yang Allah berikan kepadaku, sampai-sampai aku tertidur berjumpa denganmu. Bahwa seluruh yang kubaca Al-Quran itu adalah sifat darimu ya Rasulullah. Masya Allah. Ini orang-orang yang magomnya luar biasa, tinggi. Kalau kita baca Quran kadang-kadang tidur ya. Apalagi kalau tengah malam, dan tengah malam baca Quran, memang awalnya semangat, lama-lama apalagi kalau kena AC ya, itu AC itu ada setannya juga, itu apa pakai AC. Kalau kita di kamar pakai AC memang enak, sejuk, tidur enak, semua lewat, baca Quran lewat, zikir lewat, dan bangun tengah malam lewat. Sebab apa? Ada kenikmatan dunia, kenikmatan itu ketika tidur diselimuti dengan kehangatan, dengan kecintaan. Ketika itu kita lupa. Guru saya Habib Umar itu nggak pakai AC tapi tidak tidur di atas kasur, tidurnya di karpet. Tempat tidurnya Habib Umar itu nggak pernah di kasur, di karpet, nggak pernah tidur di kasur Habib Umar. Dia tidurnya di karpet. Jam 2 bangun tahajud, tidak tidur sampai subuh, sampai duha, tidak tidur. Apa yang dikatakan gimana kepada Allah? Dia tidak nikmati segala yang ada di dunia, tapi dia nikmati yang diberikan nikmat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga magomnya tinggi, sehingga ilmunya manfaat. Apa ucapannya dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang tidak menikmati dunianya, kasurnya yang empuk yang mahal, dapat tidurnya yang mewah, kamarnya yang bagus, bukan itu pandangan mereka. Tapi pandangan mereka bagaimana di hatinya ada Allah, di mana hatinya ada Nabi Muhammad SAW, di mana hatinya selalu nikmat bangun tengah malam dan menangis di tengah malam dan berdoa kepada Allah. Itu orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah. Kalau kita tidak, bagaimana nikmat tidurnya kita, bagaimana perut bantalnya empuk, bagaimana nontonnya indah, enak, itu kita. Karena kita masih ada dunianya, masih ada cinta dengan dunianya. Tapi kalau kita tidak cinta dengan dunia, sedikit kata Imam Abdad, dia katakan 30% duniamu, 70% akhiratmu, maka engkau sempurna dalam ibadahmu, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita amalkan Al-Quran, baca dengan cara khusyuk, khobo, dengan apa? Indah tilawah Quran yang asal mukmin sadiq, yang jujur atas ucapannya, jujur atas perkataannya, jujur atas pelangkahannya, jujur atas pandangannya, insya Allah akan ke depan menjadi baik, akan ke depan menjadi orang yang sukses, ke depan akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah dan diangkat.